Oke, Bu. Dua kali. Salah. Ini jadi co-host. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo Pak Ustadz bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba Radina billahi rabba bil islami dina wa bil islami dina Muhammadin nabiyya wa rasula wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin Allahumma rzuqna fahman nabiyyin hifdzal mursalin wa hifdzal mursalin ilhamal malaikatil muqarrabin wa ilhamal malaikatil muqarrabin Rahmatika ya arhamar rahimin. birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la nukallifu nafsan illa wus'aha wa La ladaina yukallifu illa wus'aha. kitabun yattaqu bil haqqi wa hum la yu'minun. Nomor 1, wawunya apa itu? Wawunya harf istinaf. Harf istinaf. Yang kedua, nomor 2. Harf nafi. Harf nafi. Yang ketiga, fi'il mudhari. fi'il mudhari apa? Harus lengkap. Shahih akhir. Shahih akhir. Sekarang harus lengkap pokoknya. Iya. Nggak boleh tidak lengkap. Yang keempat, nafsan. Nafsan, isim. Isim apa? Isim mufrad. Isim mufrad. Nomor 5, illa. Illa itu harf kecuali harf istisna. Nomor 6. Isim. Ya, isim mufrad. Isim mufrad. Kemudian nomor 7. Isim domir. Isim baris. domir baris muttasil. Nomor 8. Harf istinaf. Harf istinaf. Karena ini selesai kalimatnya kan waqaf. Ya, nomor 9, ladai. Isim mufrad. Bukan, isim dzaraf. Isim dzaraf. Ya, ladai. Ladai itu hampir mirip seperti inda. Di sisi. Inda, ya. Dzaraf. Itu mabni, selalu ladai. Iya. Di ladai ini, ladaina, ladaitum, kayak gitu. Mirip seperti fi'il madhi. Hati-hati itu. Kan biasanya kan sebelumnya ana, kemudian mati, itu kan biasanya fi'il madhi. Ini dzaraf, isim dzaraf ini. Isim dzaraf. Tapi jarang-jarang ladai itu di Quran. Ya, ada beberapa yang ya, sama seperti ladun. Ya, ladun itu sama, dzaraf juga. Artinya sama. Ladai, sisi, ladun juga di sisi, inda juga kadang di sisi. Kemudian nomor 10. Isim domir. Domir baris munfasil. Mutasil ya, karena nyambung. Posisinya nomor 10 ini apa, domir? Posisinya, jabatannya dalam kalimat. Mudhof ilaih. Sebagai mudhof ilaih, karena sebelumnya adalah dhorof. Isim dhorof. Kalau sekilas kan seperti fi'il madhi. Iya. Jadi kalau seandainya fi'il madhi, maka nanya itu fa'il. Tapi karena lada itu bukan fi'il madhi, malah isim, maka na itu pasti mudhof ilaih. Kemudian nomor 11, kitabun.
Kitabun Isim isim mufrad. Mufrad. Oke, isim mufrad. Kitabun ini rofa karena ada zorof di depan. Zorof itu disamakan seperti apa? ini ya. Zorof itu Kan. disamakan seperti apa? Disamakan seperti jar majrur. Oh, Oh jar ya, majrur. ya, Karena ya. karena itulah maka dinamakan syibhul jumlah juga. Jadi syibhul jumlah kan ada dua. Gini, jumlah ada dua. Ada jumlah fi'liyah, ada jumlah Jumlah ismiyah. Mia. Nah, syibhul jumlah pun ada dua. Ada jar majrur, ada zorof. Zorof. Ada jar Zorof majrur. madruf kalau kita istilahnya di tamis tuh. Iya, zorof itu eh, kata keterangan tempat atau waktu. Mm-mm. Mazruf itu yang mudhof ilaihnya itu mazruf. Mazruf Oh, itu yang dikasih waktu, yang di yang dikasih jernya. tempat. Ya, itu nanya itu mazruf namanya. Nah, kemudian karena dia di depan, ya kan, sebagaimana biasa kalau syibhul jumlah di depan itu berarti khobarnya dibalik. Berarti terjadi khobar muqaddam. War muqaddam. Mana mubtada'nya? Mubtada'nya adalah Kitabun. 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 Nah, makanya dia rofa. Oh ini. Ya. Oke. Hmm. Yang tiku nomor 12. Yang kedua fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Eh, fi'il mudhari yang sahih akhir. Oke, sahih akhir. Artinya itu berbicara, natoko ya. Makanya dalam dalam definisi dalam salah satu definisi eh, manusia itu adalah al-insanu hayawanun natik. Natik. Ya, Dari Yantiko. hayawanun natikun. Manusia Nantiko. itu Maksud, adalah hewan yang bisa bicara. Hmm. maksud tadi yang sibuk jumlahnya sampai mana? Cuman Jumlah ladaina aja. Ladaina. laidana aja ya? Ya, jadi kalau dia punya mudhof ilaih berarti sama mudhof ilaihnya. Tapi sebenarnya eh, apa namanya? Zorof itu sebenarnya sudah mengandung dua kata. Kalau definisi zorof itu kan isim, isim yang kalau yang mu'rab ya, karena zorof itu ada dua, ada yang mu'rab, ada yang mabni. Nah, yang mu'rab itu isim yang nasab, yang dia sudah mengandung makna fi, Mana? mengandung makna harf jar. Ya, makanya zorof sendiri, apa zorof itu sudah apa namanya sebenarnya sudah mengandung dua kata. Seolah-olah ada di kan, Ya. ladai di sisi, ada di dan sisi. Hmm. Amama di dan depan, di depan. Waro'a di belakang, ada di dan Hmm. belakang. Itu sebenarnya sudah dua kata itu. Karena Hmm. tidak kelihatan. Tapi zorof juga bisa ini, harf jarnya bisa dimunculkan. Nah, itu sesuai dengan pasangannya masing-masing. Jadi ada yang menggunakan harf jar fi, ada yang menggunakan harf jar min, seperti qobla. Qobla itu sebelum. Kalau dipasang harf jarnya selalu min qobli, min qoblika, ya kan, min qoblikum. Kayak gitu-gitu Hmm. ya. Min tahti, tajri min tahti hal anhar, di bawah, bukan fi tahti tapi minta itu pasangannya masing-masing. Ya, idiomnya begitu. Oke, jadi istilahnya dzaraf itu sebenarnya sudah mengandung makna harf jar. Ya, ada yang aslinya tuh fi, aslinya fi, tapi kemudian dalam prakteknya ada yang cocoknya dengan min, ada yang cocoknya dengan bi, ada yang cocoknya dengan fi. Contohnya yang dengan bi itu janiba. Janiba itu artinya di samping. Biasanya kalau dikasih harf jar itu pakai bi janibi. Janibi. Bukan pakai fi, bukan pakai min, tapi pakai bi. Bi janibi itu tergantung kecocokan yang memang sudah digunakan oleh orang Arab. Ah, tapi aslinya itu yang paling dominan itu fi. Oleh karena itulah Fi. maka istilah lain untuk zorof itu adalah maf'ul fi. Nah, itu istilah lain, nama lain ya. Nama nama lain dari zorof itu adalah maf'ul fi. Ya, Maf'ul fi ya? ya fi, Fi. fihi. Ya, Dua maf'ul i ya. fihi.
maf'ul fihi. Fi. Kan ada maf'ul bih. Mm-mm. Itu Mau. tulisannya maf'ul bihi gitu kan. Mm-mm. Ya. Nah, ini maf'ul fih, maksudnya tulisannya maf'ul fihi, ada hi-nya dhamir. Hmm. Yaitu Kalau istilah. di fi itu i-nya 2 ya, Pak? Oh, ya, kan ada ya-nya. Hmm. Fihi. Hmm. Oke. Jadi dzaraf itu eh, dinamakan juga adalah Maf'ul eh, fi. itu nama lain. Nah, kalau dalam kalimat dzaraf itu dianggap sebagai syibhul jumlah. Artinya syibhul jumlah itu ada dua, ada yang susunan jar majrur, ada yang dzaraf. Istilahnya tadi dzaraf dan mazruf gitu ya. Dzaraf itu keterangannya, mazruf itu yang diterangkan. Seperti di sisi kami, berarti di sisi Kami itu itu madruf. dzarafnya, kaminya itu mazrufnya. Oke, kemudian tadi yang tikus sudah, oh yang tikus sudah ya. Ya, itu artinya berbicara. Nomor 13, Di harf jar, harf jar, al-haqqi, isim mufrad, isim mufrad. Kemudian nomor 15, Harf istinaf ya. Toh. harf harf, atof. bukan, Toh. bukan, Oh, dua-duanya salah. Oh, salah ya? oh Salah, ini apa namanya yang demi itu bukan? bukan. Bukan. Demi itu, Yang padahal, Itu mah ya, bicara. ya, oke. Padahal, sedangkan, padahal. Heeh. sedangkan atau padahal. Ini apa namanya? Karena tunggu dulu apa ya? Ini kan jumlah baru Padahal. nih. Coba diingatkan dari sini. Ini kan jumlah baru. Ya itu. Ya, Jumlah heeh, apa ini? heeh. Jumlah ismiyah kan? Ya. Iya. Ya, Ini ismiyah. kalian ada hum ya. Iya. Tada. Hum. Oke. Nah, Nah, kalau ada jumlah baru, sedangkan ini tidak titik, ya kan? Tidak Ya. titik. Tentunya ini satu ungkapan, tapi ini kalimat berbeda. Ibaratnya satu Heeh. paragraf, satu alinea itu terdiri dari beberapa kalimat. Nah, kalimat yang belakang pasti ada hubungan dengan kalimat sebelumnya. Ya, relation Hubung. dua Nah, kalimat. addition juga kalimat itu pasti ada maksud gitu kan. Nah, maksudnya dalam Heeh. bahasa Arab cuma dua. Tinggal dilihat akhir dari kalimat sebelumnya. Isim. Nah, Ya, akhir dari sebuah kalimat itu pasti isim. Isim. Akhir ya. dari sebuah kalimat atau dari jumlah itu pasti isim paling akhir ya. Nah, Ya. isim itu ada dua, ada nakiroh, ada ma'rifah. Heeh. Yang membedakan itu adalah apakah isim yang di akhir kalimat sebelumnya itu apakah nakiroh atau ma'rifah. Sekarang isim yang terakhir Ma'rifat. dari kalimat sebelumnya adalah Al-ma'rifat. Makrifat karena dia al-haqqi. al-haqqi. Karena Di, ma'rifat di maka jumlah barunya itu pasti menjadi Ma'rifat. secara menjadi secara keadaan. keseluruhan keadaan namanya namanya hal. Namanya Ya. hal. Nah, untuk menjadi hal biasanya harus ada dua konektor ya, ada dua Heeh. kata yang menyambungkan. Yaitu yang Heeh. pertama, bisa salah satunya, bisa dua-duanya. Yaitu yang pertama wawu hal, yang kedua domir. Nah, Domir ya. seringkali dua-duanya ada. Ada wawunya, Heeh. ada domirnya. Nah, ini dua-duanya ada. Berarti wawunya Heeh. itu adalah wawu Wah. Mau, Hal. mau hal. hal, padahal, Ya, jadi sedangkan. harf hal ya, untuk menunjukkan keadaan. Oh, namanya half hal ya, Pak ya? Ya, harf hal. Itu wawu hal. Oke. Wawu hal atau harf hal boleh. Jadi di situ wawunya bukan dan artinya. Heeh. Sedangkan, Sedangkan. ya. Oke, jadi nomor 15 itu hal. Nomor 16, Isim domir isim domir baris yang munfasil. baris Mun, Fasil. munfasil. Hmm. munfasil. Nomor 17-nya la, Eh, Harf Harf nafi. nafi. harf nafi. Nomor 18-nya Fi'il mudhari fi'il yang mudhari, afal Majhul. khamsah. afal khamsah dan majhul, Dan majhul. pasif. Oh Ya. iya, UA ya. Pasif. Nah, kemudian nomor 19-nya Ini isim isim. sebagai fa'il. Sebagai bukan fa'il, apa namanya? Oh, naibul fa'il. Naibul fa'il. Oke. Nukalifu membebani. Membebani wus'a kesanggupan kemampuan, ladai artinya di sisi, yantiku berbicara, yudlamun karena pasif maka mereka dizalimi. Nah, coba diartikan dari depan. Wala nukallifu nafsan
Maka Dan tidaklah kamu membebani diri-diri Ya, kami membebani seseorang gitu ya. seseorang orang kecuali kecuali eh, dirinya sendiri. kesanggupan, Apa sih? Wus'a itu kesanggupan atau kemampuan. Oh, kesanggupannya. kesanggupannya. Oke, saya ulang. Wala nukallifu nafsan illa wus'aha. Dan Dan kami tidaklah di sisi kami Dan kami sebuah tidak kita membebani seseorang membebani seseorang kecuali kesanggupannya. kecuali sesuai dengan kesanggupan atau kemampuannya. Oh, Oke. oke. Waladaina Dan kitabun. dan Ini juga begini, dan saudara. di sisi Ini kami dari dari nomor 8 nih sampai terakhir itu ada 3 jumlah. Jumlah yang pertama adalah waladaina kitabun. Selesai ini. Karena kan khobar muqaddam, kitabun mubtada muakhar. Kemudian jumlah yang kedua yantiqu bil haqqi. Ini jumlah fi'liyah. Fi'ilnya yantiqu, kemudian fa'ilnya mustatir huwa. Nah, selesai bil haqqi. Kemudian kalimat baru lagi wahum la yudlamun. Ini jumlah ismiyah. Jadi yang pertama jumlah ismiyah, yang muqaddam khobarnya. Ini kemudian jumlah fi'liyah. Ini kemudian jumlah ismiyah lagi dan khobarnya tetap normal di depan. Nah, ini juga harus ada apa namanya? Ini harus tahu posisinya kalimat ini. Ini kan jumlah baru tapi dia ada sebelumnya. Nah, kira-kira jumlah yang kedua yang bil haqqi ini posisinya sebagai apa terhadap jumlah sebelumnya? yang fiku bil haqqi itu karena sebelumnya itu nakiroh, kitabunnya nakiroh, maka dia akan menjadi sifat. Berarti dikasih yang. Sifat itu menjadi tambahin yang. Nah, oke, coba disusun. Waladaina kitabun. Kitab itu ya Kan langsung aja di sisi kami di sisi kami ada di gitu. sisi kami ada kitab yang tiku tadi apa? Yang berbicara Yang berbicara bil kebenaran, tentang dengan, kebenaran. dengan benar. Benar. Cara dengan benar sesuai dengan data fakta. Sedangkan mereka tidaklah dizalimi atau tidak dizalimi didolimi atau tidak dirugikan. Jadi tidak dirugikan. ya, jadi kata Allah, kami tidak membebani seseorang kecuali sesuai kesanggupannya. Dan di sisi kami, maksudnya kami pegang loh, kitabun kitab ada kitab catatan amal. Oh, catatan amal. Nah, catatan Al-Quran amalnya ya. itu bukan kitab Al-Quran, kitab Catatan amal. catatan amal kita nanti di akhirat kita hisab. Nah, kitab Ini itu sifatnya apa? Yantiqu bil haqqi. Yang Berbicara nanti ya. Tuh, menggunakan kalimatnya berbicara itu coba. Dengan kebenaran. Kitabnya bisa bicara ngomong sendiri kalau diartikan secara harfiah itu. Jadi otomatis dia buka sendiri, ngomong sendiri ini kejadiannya jelas. Bil haqqi dengan data-data yang benar. Semua yang salah, semua yang benar, semua diomongin. Iya, diomongin semua ini. Dan tidak butuh waktu panjang. Kita tahu semua. Diomongin dari awal sampai akhir. Dia ngomong sendiri. Orang baiklah kita ya. Nah, dan mereka sedangkan mereka tidak dizalimi. Ya, kita semua tidak ada yang merasa dizalimi dengan data-data yang diungkap itu karena kita semuanya pasti setuju. Iya, saya juga begitu. Saya melakukan ini, saya ngelakuin itu. Nggak ada yang merasa dirugikan karena datanya itu lengkap. Konkret. Ya, oke. Katanya benar ya. Yantiku ya. Yaitu Allah itu memilih kata-kata yantiku. Kalau secara makna ininya yantiku itu bicara ngomong. Ya, apakah itu kemudian menggunakan apa adanya ataukah itu bahasa kiasan wallahu alam. Kan kita juga sering mengatakan kan fakta berbicara. Gitu kan? Dalam bahasa sehari-hari. Fakta berbicara. Memang fakta bisa bicara. Ya, bisa jadi istilahnya begitu. speaks itself gitu ya. Speak itself. Betul. Oke.
Baik, jadi itu pemilihan katanya luar biasa. Baik, sekarang sami'al bayan, mendengarkan penjelasan. Orang yang mendengarkan penjelasan. Rofa tunggal, mufrad. Sami'ul bayani. Kalau jar, Sami'ul bayan. sami'ul bayani. Nasab, Sami'ul bayani. sami'al bayani. Tasniah, rofa. Sami'ul bayani. Terus kalau jar Sami'ul bayani. bayan. Sami'ul bayani. Sami'ul Jamak bayani. mudzakkar, rofa. Sami'ul bayani. Kalau jar sama nasab. Sami'ul bayani. Sekarang Ya. muannas tunggal rofa. Sami'atul bayani. Sami'atul jar, Sami'atil bayani. nasab. Sami'atal bayani. Sekarang dua rofa. Sami'atal bayani. Jar, Sami'atil bayani. atayil. Ayil bayani. Kemudian kalau nasab sama ya. Sami'atil Ayil. bayani. Oke, sekarang Ini ya. kalau jamak muannas rofa. Sami'atul bayani. Kalau jar sama nasab. Sami'atil bayani. Sekarang ini tasrif istilahi pola 3 rumusnya Tiga IA ya. AA. Oh AA. Ya, kalau IA itu 4. Ini AA. Oke, baik. AA. Sekarang kalau begitu fi'il madhinya berbunyi. Za'ama. Mudhari'nya. Yaz'imu. Yaz'amu. 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 Nahi, jangan. La taz'am. La taz'am fi'il amr. Iz'am. Iz'am fi isim fa'il. Za'imun. Za'imun isim maf'ulnya yang di. Mas'umun. Maz'umun isim zaman makan. Mas'amun. Maz'amun. Maz'amun. Baik, sekarang satu. Au. Fi'il Zajaro. Pak Ustadz. mudhari ya. Yazjuru. Yazjuru. Nahi. La tasjur. Uzjur. Pak Ustadznya ini. Pak Ustadz freezing. Pak Ustadz freezing. Zazirun. Isim. Wah, Pak Usfalnya bentar. Ya. Udah masuk. Oh, udah masuk lagi. Pak Ustadz sempat hilang. Ya, terlempar. La tasjur fi'il amrnya La tasjur. Oke. Uzjur. fa'ilnya. Zajirun. Zajirun isim maf'ulnya. Mazjurun. Mazjurun isim zaman makan. Jarun. Mazjarun. Sekarang ini pola kedua. Nah, ini baru AI. Zabana. Zabana. Mudhari'nya. Yazbinu. Nahinya. Tazbin. La tazbin fi'il amrnya. Izbin. Izbin isim fa'ilnya. Zabinun. Zabinun isim maf'ulnya. Mazbunun. Mazbunun isim zaman makan. Mazbinun. Mazbinun. Oh iya. Oh iya, Mazbinun. Sini fi'il mudhari. Ikut Keenakan. mundur. Oke, sekarang isim fa'il ada bunyinya begini. Ada tulisannya begini. Tafa'al. Ya. Betul. Tafa'ala. Berarti fi'il madhinya berbunyi. Taza'ama. Taza'ama. Fi'il mudhari'nya. Yataza'amu. Yataza'amu. Nahi, jangan. Tataza'am. Ini fi'il amrnya. Taza'am. Masdar.
Tazaumun. umun. Ah, isim fa'il. Mutazaimun. Zaimun. Isim maf'ul zaman makan. Muta'amun. Mutazamun. Jadi kalau lebih dari 3 huruf ini enak loh, isim maf'ul sama zaman makan sama. Huruf aslinya adalah Ain. Ain. ain Mim. sama mim. Oke, sekarang yang ini isim fa'il. Berarti kalau begini Iya. fi'il madhi. Fa'ala. Wazannya dulu. Wazannya apa? Infa'ala. In fa'ala. Berarti fi'il madhinya berbunyi Inzajaro. inzajara. Inzajara. Ya. Oke, terus Ya. mudhari'nya Zaji. Yanzajiru. yang zajiru. Nahi jangan. La Tanzajir. tajir. Fi'il amarnya Inzajir. inzajir. Masdarnya. Nah, masdarnya apa ya? Inzijarun. Oke. Oh, In. inzijarun. Isim fa'ilnya Munzajirun. muzajirun. Isim maf'ulnya Munzajarun. zajarun. Berarti ini tambahannya apa ini kalau begitu? Tambahannya nun sama alif. Hamzah. Hamzah. Ya, hari ini jangan nggak ada alif begini. Dulu itu zaman dulu. Zaman dulu banget. Agak naik-naik kelas nih. Zaman jahiliyah. Oke. Nah, sekarang huruf aslinya apa saja nih? Za, ja, Za, jim, Oke, ro. jim sama ro. Oke, baik. Sekarang isim ada seperti ini. man. Nggak ada tasdid, nggak ada alif. Jadi fi'il madhinya kita jangan apa dulu? Oke, af'ala. Ini Alah. Islam ya. Islam bukan. Isbana. Betul. Berarti fi'il madhinya apa? Asbana. Oke, Azbana. azbana. Fi'il mudhari'nya ingat 4 huruf, ada ciri khas pada mudhari'. Yusbinu. Yuzbinu. Yuzbinu. Jangan. Latuzbin. Bin. Bin fi'il amar. Amr ya. Azbin. Azbin. Nah, fi'il amar. Oh ya, azbin, betul. Ya. Azbin. Azbin. Masdarnya? Tunggu dulu. Isbanun. Apa? Isbanun. Pokoknya Ya, kalau Islam. ada hamzah itu pasti nanti hamzahnya harus dikasro kalau memang belum kasro. Terus dikasih panjang sebelum terakhir. Izbanun. Isim fa'ilnya. Muzbinun. Nggak ada ma itu, nggak ada. Nun. Pokoknya Muzbinun. kalau sudah lebih dari 3 itu pasti mu depannya. Kalau ma Oke. itu di 3 huruf tuh. Nah, ini ma. Di sini mu. Muzbinun. Musbinun. Terus isim maf'ulnya? Muzbanun. Muzbanun. Huruf aslinya? Za, Ba. Nah, Jadi tambahannya apa ini? tambahannya Hamzah. Oh, alif. Hampir ngomong Hamzah lagi. apa ini? Nah, Hamzah kan ada 2 nih. Kalau ini Hamzah apa? koto. Hamzah Koto. koto. Kalau ini Hamzah apa? Hamzah. Itu Hamzah bukan koto. Apa Iya, namanya? ya bukan Lagi. koto. Ya bukan koto itu apa? Wasol. 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 Cuman 2 Hamzah itu kalau nggak wasol koto. Koto. Oke, sekarang cuman 2 aja susah milih itu. Apalagi banyak ya. Lagi banyak. Nah, sekarang ini azbana biar gampang. Azbana. Oke, nanti itu kalau yang ada nun tambahan nunnya itu bisa dipakai tasdid ya. Yang pakai mereka perempuan ya, kalian perempuan. Baik. Sekarang huwa azbana. Kalau mereka berdua laki-laki apa? Azbana. Azbana. Kalau mereka banyak laki-laki? Azbanu. Azbanu. Ya, perempuan 1. Azbanat. Azbanat, mereka berdua perempuan. Azbanata. Azbanata, mereka banyak perempuan. Azbanna. Nah, ini dia pakai. Oke, tasdid aja ya, enggak? Oh, iya, iya. Kan 2 huruf sama kan? Iya. Ya, 2 huruf sama. Biar simpel. Terus kalau kamu laki-laki 1. Nah, ini langsung nih. Azbanta. Azbantuma. Azbantuma. Azbantunna. Aku.
Azbantu, Asbatu. Amin. azbanna. Nah, ini Asbana. bisa ditasdid ya. Azban Oh iya. pakai tasdid. Baik, sekarang fi'il mudhari'nya. Azbana berarti dia laki. Binu. Yuz, Yuzbinu, mereka berdua laki-laki. yusbin, Yuzbina. Yusbinani. Mereka yusbinuna, dia perempuan. Yusbinuna. y- Tuzbinu. tuzmu, Mereka berdua perempuan. tuzbin, Tuzbinani. Mereka banyak perempuan. tuzbin. Yuzbina. Yuz. Iya, iya, Nah, yuzbinna. yuzbinna. Ini bisa pakai tasdid. Yuzbinna. Kemudian kamu laki-laki. Tuzbinu. Yuzbin. Kamu berdua. Tuzbinan. Tuzbinani, Oke, kalian laki-laki. tuzbinuna, Tuzbinuna. Kamu satu perempuan. Tuzbina. Tuzbinina. Kalian berdua perempuan. Tuzbinani. tuzbinani, Tuzbinani. Kalian banyak perempuan. tuzbinna, Tuzbinna. Bisa pakai tasdid. Tuzbinna. Kalau aku. uzbinu, Tuzbina. Kalau kami. Nuzbinu. Tuzbinu. Baik, perintah untuk dia laki-laki satu. yuzbin, Yuzbin. Perintah untuk mereka berdua laki-laki. yuzbina, Yuzbin. Perintah untuk mereka siapa? yuzbinu, Yuzbinu. Dia lituzbin, Tuzbin. Lituzbin. Perintah untuk mereka berdua perempuan. lituzbin, Tuzbin. Perintah untuk mereka jamak perempuan. Lituzbinna. Yuz. Yuz. Pakai ya. Yuzbin. Yusbin. Oke, perintah untuk kamu satu laki-laki. Nah ini azbin. Oke, perintah untuk kalian berdua. Azbina. Kalian laki-laki. azbinu, Kamu satu perempuan. azbini, Kalian berdua perempuan. Azbina. Kalian banyak perempuan. azbin, Azbinna. Oke. Kemudian tidak ada. Ya, untuk aku sama kami. Sekarang ma yumsikuhunna illallah. Ini jumlahnya fi'liyah atau ismiyah? Jumlah fi'liyah. Iya, Jumlah. akhirnya tahu. Oke, jumlah fi'il. Mana fi'il yang dijadikan patokan? Yumsiku. Yumsiku. Yumsiku itu kata dasarnya apa? Masaka. Masaka. Oke. Familiar dengan istilah imsak? iya, Masaka. Oh, ini. Apa imsak apa? Waktunya dekat. Waktunya habis. Cuma Ramadan. Waktunya deket nih. Imsak. Waktu nafako. Buat makan. Menahan. Oh, menahan. Oke. Menahan imsak tuh. Imsak bukan imsak waktunya deket. Imsak bukan. Saya udah nggak boleh makan lagi. lain itu. Imsak itu tahan-tahan gitu. Oke. Makanya kan definisi puasa itu al-imsaku anil akli wasyurbi. Menahan makan dan minum. Imsak itu nahan, bukan imsak waktunya deket. Waktunya 10 menit lagi, bukan. Nah, imsak itu untuk antisipasi lampu kuning kalau di jalan raya itu. Belum Menahan. merah, Oke. jadi masih boleh jalan sebenarnya. Masih boleh ngopi-ngopi sedikit bisa gitu ya. Maka Minum air putih biar nggak haus. minum yang berat juga boleh, Bu. Apa aja boleh. Selama belum. Yumsikuhunna. Oke. Nah, yumsiku artinya menahan. Kalau menahan itu kan butuh maf'ul bih ya. Iya. Maf'ul bih. Maf'ul bih. Maf'ul bihnya hunna. Oke, benar. Ini apa? Kalimat sebelumnya kan ada burung-burung terbang di angkasa. Ceritanya begitu. Burung-burung terbang di angkasa. Terus ma yumsikuhunna illallah. Nah, jadi hunna itu kembali ke burung yang terbang itu. Oh, Di angkasa itu. Ma yumsikuhunna. Nah, itu ma-nya ma apa? Nafi. Oke, manafi. Berarti terus tadi kan hunna sebagai maf'ul bih. Terus fa'ilnya yumsiku mana? Allah. Kan rafa ada yang rafa kan? Fa'il. Tahu banget ya. Iya, jadi gini.
Ceritanya begini, kan kalau standarnya ya, standar biasa antara fa'il sama maf'ul bih itu duluan mana? Duluan Duluan apa? Duluan Fa'il. Iya. fa'il. Fa'il dulu, baru kemudian maf'ul bih ya. 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 Itu kalau sama-sama isim biasa, Mm-mm. sama kata isim biasa, isim mufrad atau isim apa lah, isim biasa. Ya. Yang penting bukan domir. Mm-mm. Tapi kalau kalau fa'ilnya isim biasa, kata biasa, Fa'ilnya terus kalau maf'ul bihnya itu domir, maka wajib mendahulukan maf'ul bih. Wajib itu. Oh. Oh, jadi huna duluan karena dia domir. Domir. Karena lawannya bukan domir. Ya Jadi, Allah, bukan jadi domir. ya, Oh, kalau di seandainya belakang. kalau seandainya fa'ilnya domir, maf'ul bihnya domir, ya kembali ke seperti semula. Karena domir sama domir kan sama-sama kuat. Jadi kalau Hmm, domir sama isim biasa itu kuat domir. hmm, Ya. Tapi kalau domir lawan domir sama-sama kuat, maka kembali ke settingan awal, yaitu fa'ilnya hmm, duluan, baru kemudian maf'ul bihnya. Itu. hmm. Jadi kalau maf'ul bihnya domir, kalau fa'ilnya itu isim biasa, maka maf'ul bihnya wajib hukumnya untuk didahulukan. Makanya maf'ul Hmm, bihnya nempel di fi'il. ya. Ulang Pak Ustadz gimana kalau Ya, kalau fa'ilnya isim yang Tim biasa. biasa. Biasa itu isim yang bukan domir. Ya. ya Kemudian maf'ul bihnya Maf'ulnya. domir, maka maf'ul bih itu, objek itu wajib didahulukan. Artinya maf'ul bihnya yang domir itu pasti nempelnya ke fi'il. Menjadi domir baris muttasil. Nempel ke fi'il. Nah Atau itu. gini, domir itu sangat dominan, ya kan? Jadi apabila dibanding dengan isim, maka domir itu pasti duluan gitu ya. Itu terlalu umum. Terlalu Itu umum ya. umum. Iya, ya jadi itu biasa. kalau fa'ilnya domir, maf'ul kalau maf'ul bihnya domir, sedangkan fa'ilnya bukan domir, maka maf'ul bih wajib didahulukan. Gitu aja. Ya, Hati-hati. Bukan ya, oke, domir. oke. Kalau Ini. fa'ilnya isim biasa ya. Jadi Allah itu kan isim bun, ya kan? Padahal Allah itu sebetulnya fa'il kan. Biasanya kan fa'il duluan kan. Iya. Jadi yumsiku. Nah, jadi kan harusnya yumsikullah gitu loh. Baru huna. Nah, Huna itu kan Ya. itunya maf'ul maf'ul bih. bihnya. Hmm. Nah, pertanyaannya kenapa kok Allah itu taruhnya di belakang banget? Kenapa nggak Iya. taruh di sebelum huna gitu loh. Nah, jawabannya Iya. adalah karena huna itu adalah domir. Domir itu ya itu tadi saya bilang dominan. Makanya dia duluan Hmm. daripada si Allah gitu. Benar Hmm. gak sih? Ya si Kalau pada burung-burung itu ya. Ya. Burung-burung itu ya, tadi. kalau Gitu pada ya. jumlah ismiyah fi'li ya maaf. Itu Kalau Pilih ya. cuma Iya, iya. dalam hal fa'il, posisi fa'il dan maf'ul bih. Mm-mm. Ya. oke. Jadi ini adalah jumlah fi'liyah. Makanya saya tuh bingungnya tuh gini Pak, kan yumsiku, yumsiku itu kan fiil kan. Ya. Terus Hmm. kalau Ya. fiil itu kan kita mesti cari Si failnya kan. fa'ilnya. Nah, failnya tuh Kenapa kok jauh huna bukan banget di fa'il? belakang gitu loh. Pikir Biasanya kan fail itu setelah Ya. fiil kan, Ya. dekat gitu loh. Nah, ini kok Mhm. jauh banget di belakang. Nah, jawabannya Pak Ustadz tadi itu karena maf'ul bihnya itu adalah domir. Nah, domir itu wajib duluan dibanding si Hmm. Pak Hmm. isimnya gitu Nah, coba jawabannya. kalau kalau seandainya dikembalikan ke bentuk asal, itu coba Misalnya ya ma yumsikullahu hunna nggak ada itu susunan bahasanya. ya, iya, Oh. Ma yumsikullahu illa hunna nggak ada. iya. Karena hukumnya wajib didahulukan. Nah, pertanyaan saya satu Pak. Huna itu kan relate ke mereka tapi wanita kan. Hmm. Jadi burung itu dianggapnya wanita gitu. Bukan, karena ketika kalimat ini itu burungnya dalam bentuk jamak taksir. Iya, kalau jamak taksir kan itu ya. Jadi jamak taksir kan muannas. Oh gitu, ya, Iya, ya, ya, jamak taksir itu kan muannas. Nah, ya, ya. Pak Ustadz, Baiklah. berarti di kalimat ini nggak ada sibu jumlah, nggak ada ya? Nggak ada, nggak ada sibul jumlah. Jadi apa namanya? Kan surah Nahl ya.
Jadi alam yarau ila thairi musakharatin. Jadi itu rombongan burung gitu loh ceritanya. Mm-mm. Makanya sebelumnya kan musakharatin. Rombongan burung itu di, dikendalikan Allah fi jawis Menahan. samai, di angkasa, Tidak di ada ruang langit. yang bisa menahan burung-burung itu kecuali Allah gitu ya. Ya, jadi burung itu meskipun bisa berjalan, Allah tuh bisa nahan burung itu diam di tempat. Nggak ada yang bisa menahan kecuali Allah. Kecuali Allah. Jadi Ya tidak kan ada kalau yang bisa dia menahan burung-burung kadang-kadang itu kita lihat kecuali Allah. Ya. di Oke. angkasa kadang-kadang diam burung itu ya. Itu karena kuasa Allah ya. Ma yumsikuhunna illallah. Tidak ada yang Ya, bisa mereka kecuali Allah. kecuali Allah. Ini ada apa pemaknaan cara mengartikan secara simpel, dan itu akan lebih apa namanya, lebih mudah difaham juga, yaitu menggunakan rumus Qasr. Rumus Qasr itu salah satunya adalah ada tidak ada kecuali. Itu kan tidak kan? Iya, Tidak kecuali. Tidak ada yang Ya. menahannya Ya, tidak kecuali. kecuali itu caranya kita bisa buang tidaknya, kita bisa buang kecualinya, kita ganti hanyalah. jadi hanyalah Allah yang bisa menahan Ya, burung. itu sama artinya. Jadi dengan Kayak membuang gini Pak, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, hanyalah Allah Tuhan itu gitu kan. ya, Tuhan itu hanyalah Allah. Tuhan itu hanyalah Allah. Oh iya, lebih Nah, enak ngapalin gitu ya, kayak la ilaha illallah Koser gitu. namanya, koser itu ya, disingkat ya Qasr. Pak, Ya, Kosor. meringkas. diringkas. Ya, Ada salat diringkas. kosor. Iya, Kosor. diringkas. Qasr itu kan ringkas ya. Jadi apa namanya? Kalau ada tidak ada kecuali, kalau nggak mudeng-mudeng juga ini apa maksudnya? Langsung aja buang tidaknya, buang kecualinya, kasih ini hanyalah. Hanyalah. Iyalah. Tidak ada Tuhan Ya, kecuali Allah. Hanyalah Tuhan itu Allah. hanyalah Allah. Nanti hanya ditaruh di tengah nggak apa-apa ya. Jadi la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tuhan itu hanyalah Allah. Nah, seperti ini juga ma yumsikuhunna illallah, tidak ada yang menahan mereka kecuali Allah. Nah, ini bisa hanyalah Allah. karena failnya duluan. Kalau fiil dan fa'il kan kita dulukan failnya. Ya. Hanya Allah yang bisa menahan mereka. Mereka. Oh iya benar. Hanyalah Allah yang bisa menahan mereka. Baik, Oke, sekarang lanjut. Berarti artinya gimana Pak Ustadz itu? ya hanya Allah yang menahan Allah, yang menahan burung itu. Hanya Oh, berarti tidak ada yang Yumsiku. bisa menahan rombongan burung-burung di angkasa, hanyalah Panjang banget, Dek. Nah, kepanjangan kan. kalau Panjangan, masih Dek. Panjangan. kalau masih tidak, itu kecualinya tetap. Oh, Kalau berarti gimana ngertiin? hanyalah itu buang tidaknya, buang kecualinya, diganti Jadi Oh. tinggal hanyalah Allah yang bisa menahan burung-burung itu. nggak usah pakai tidak lagi. Oh, Tidak pakai lembaran. kebalik ini nulisnya. Oke. Kalau dalam bahasa Indonesia begitu. Baik, nomor 2-nya yumsiku. Nomor 2 yumsiku, nomor 3 hunna, Nah, nomor 4. nomor 4 ilah, Nomor 5. nomor 5 Allah. Allah. Oke, nomor 1 apa? Hafnafi, Nafi. mabni, mabni Ini sukun, sukun. Oke, kosong. Kemudian nomor 2, yumsiku. fi'il mudhari sahih akhir, Akhir, mu'rab atau mabni? Mu'rab. Mu'rab. mu'rab, I'rabnya rafa, nasab atau jazm? Rofa. rofa. Kenapa rafa? Tidak ada yang menasabkan dan tidak ada yang menjazmkan. Ini tanda i'rabnya. Domah. Domah. Oke, nomor 3, hunna. 3 hunna itu isim domir. Baris mutasil. Mutasil, mabni Baris atau mu'rab? mabni fathah. Mahalnya apa? Mahalnya sebagai maf'ul bih nasab. Nasab, ya, sebagai maf'ul bih ya. Tandanya kosong. Illa. Illa harf istisna. Istisna. Saya tambahkan untuk qasr. Untuk Kenapa? qasr. Kenapa begitu? Dulu kan gini settingannya ya. Jadi illa itu kan istisna. Ya, kemudian kalau jadi gini,
Untuk tambahan qasr itu berarti dia tidak sebagai istisna penuh. Nah, kenapa? Hmm. Karena istisna itu mempunyai konsekuensi pengaruh isim setelahnya, aslinya. Mm-mm. Jadi, kalau istisna itu kan artinya pengecualian. Iya, Mm-mm. Nah, isim sesudahnya namanya yang dikecualikan. iya. Mm-mm. Yang dikecualikan itu namanya mustasna. Mustasna. Oh Kalau ya. dia sebagai mustasna yang dikecualikan itu harus nasab ceritanya. Nasab. Hmm. Jadi mustasna itu wajib nasab. Karena itu sudah jabatan Mm. sudah fix ya, seperti fa'il harus Mm. rofa, mubtada harus rofa, khobar harus rofa, Mm. khobar kana Mm. nasab, maf'ul bi nasab, mustasna Mm. harus nasab. Nah, kenapa ini Allahu rofa? Karena dia tidak istisna penuh. Dia untuk nasab. Mm. Karena ada kombinasi antara ilah dengan nafi di depan itu Dengan mempunyai Hmm. makna qasr namanya. oh yang Jadi tadi yang tadi mempunyai makna hanyalah. tidak kecuali menjadi Ya, hanyalah. ya Oke. itu karena apa? Istisna di sini dinamakan qasr karena ada kombinasi nafi sebelumnya. Hmm. Nah, Oke. oke. Kalau istisna full, istisna murni, maka harus punya mustasna. Dan Mm-mm. mustasna itu harus nasab. Nasab Nah, ya. di catatan yang dulu, kalau Hmm. kalau nggak salah, pernah kan catatan ilah itu kan? Ada Ya ilah pernah. mustasna. Itu nanti bisa dibaca lagi pelan-pelan. Jadi Mm-mm. istisna itu standarnya SOP-nya mempunyai mustasna. Dan mustasna Mm-mm. itu harus nasab. Ceritanya begitu. Mm-mm. Ya, harus Nah, masuk. Padahal tapi ini rofa. untuk istisna full 100% yang mempunyai mustasna yang harus nasab, itu ada syaratnya. Tidak asal Mm. ilah saja. Syaratnya Mm. satu, kalimat jumlah sebelum ilah, ungkapan sebelum ilah itu harus positif. Hmm. Sedangkan ini kan negatif kan? Hmm. Oh iya ini negatif, Nah, nggak bisa. dari syarat pertama Mm. udah nggak terpenuhi. Mm-mm. Nah, itu tuh sudah ketahuan kan dari sisi susunan kalimatnya. Jadi untuk menjadi istisna full ilah itu sebelumnya harus tidak boleh ada negatif, harus positif. Satu. Mm-mm. Yang kedua, kalimatnya sudah harus lengkap. Lengkap itu ya sebelum ilah itu sudah nggak butuh apa-apa lagi. Misalkan kalau jumlah fi'liyah, fa'ilnya sudah Ada. ada, maf'ul bihnya sudah ada sebelum ilah. Hmm. Oke. Kalau jumlahnya Hmm. ismiyah berarti mubtada'nya sudah ada dan Khobarnya ada. khobarnya sudah ada Bubarnya ada. sebelumnya ilah. Sebelumnya Mm-mm. ilah. Jadi harus lengkap dan positif. Berarti Hmm. dua-duanya nggak terpenuhi. Iya. Ini sudah negatif, belum lengkap pula karena fa'ilnya terlempar ke belakang. Hmm. Iya Hmm. betul. Fa'ilnya ke belakang tuh. Hmm. Nah, berarti Hmm. ini fungsinya untuk qasr. Kosong. Oke. Kalau Baiklah. begitu, sesudahnya ilah hanya menjabat jabatan yang memang belum ada di depan tadi. Hmm. Mm-mm. Kebetulan di depan tadi kan belum ada fa'ilnya. Ya udah berarti Mm-mm. sudah ilah itulah fa'ilnya kalau mau mencari jabatan yang Mm-mm. kurang. Nah, itu ya. Jadi mabni ya, mabni. Oke. Mabni sukun. Ya. Terus nomor limanya Isim Timbang. mufrad. ini mufrad, mu'rab atau mabni. Dia Mu'rab. itu mu'rob. I'rabnya Rofa. I'robnya rofa. kenapa? Karena sebagai Nah, fa'il Ya. dari dari yumsiku. yumsiku. Nah, tanda i'rabnya. Tanda Domah. i'robnya domah. Nah, kalau Hmm. di sini nggak ada kosernya, ini wajib maf'ul Wajib wajib nasab. Top. mustasna namanya. Mustasna. Oh iya. Ini nasab, ini mustasna. Makanya Mm-mm. dikasih untuk Terus koser. tambahkan. Nah, biar nggak kacau di sininya. Iya. Oke, baik. Berikutnya, Baiklah. la La taf'il. taf'il. Asalnya Jadi la Ah. takyid. Yid. Takyid. Takyid. takhid. Takyid. Binanya Binanya yang di tengah. Ajwaf Ajwa ya'i. yai. ajwaf ya'i. Sigoh bentuk Sigohnya Fi'il mudhari hmm, jazm. fi'il mudhari jazm pakai la nahi.
Pakai Oh, lana. jazm ya. Oke. Mudhari dengan pakai la nahi ya. Oh, Lalu bila. ininya 3 huruf ya. 3 huruf, sulasi mujarrad, murni, 3 murni. Kemudian untuk Heeh. kamu laki-laki 1, mufrad mudzakkar mukhatab. Nah, sekarang Satu, oke. ada huruf yang sakit yaitu ya. Ya, Ya-nya Ya. hidup sebelumnya mati. Harus diapakan? Ditukar ya. benar. Ah, betul, Ditukar. 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 Dipindahkan ya. Kemudian bunyinya jadi apa? Jadinya la Tak, tak, takid. Oke, la takid. Kaidahnya keberapa? 2. 2. Kedua. Terus apa yang perlu dicurigai di sini? Apa sudah selesai? Belum. Ada Masih. 2 Mati, mati berdampingan. Harus diapakan? kiri. Buang. Itunya di remove. Yang Oke. pertama yang di remove. Jadinya Jadinya la takid. kaidah berapa? 9 ya. Oh, Jadinya berapa ya? 9. Kalau dibuang tuh 9. 9. Ya, Pokoknya Heeh. kalau buang-buang tuh 9 pokoknya. Nah, sekarang sudah selesai belum? udah. Oke, sudah. Udah. Nah, takkid selesai. Sekarang yang kedua. La tafta'il. Asalnya La Tak, tak tak, tak tayid. oke, la taktayid. Binanya Pinanya Ada yai juga. ajwaf ya'i. Yang jumlahnya Ini juga Jazm. fi'il mudhari ya. fi'il mudhari untuk eh, Untuk ada Lil, lamnya lanahi. bila. Bila lillahi. Oke, yang 5 huruf. ilmu dari bila linahi. Oh. Tiga tambah 2 yaitu 5. Sama untuk kamu 1 laki-laki. Baik, sekarang la taktayid. Apa yang perlu dilakukan pada la taktayid? Tak, nah ini Pak, Karena ternyata diharokat. Ada ada huruf sakit yang hidup berharokat, sebelumnya juga berharokat fathah. jadi Jadi harus diganti ini diganti alif. ya diganti alif. Ya. Jadi ya berharokat diganti alif karena jatuh setelah fathah. fathah. Jadinya Kaidah satu ada 1 ada 1 bunyinya bunyinya la tak Ada. taktad. Panjang kan? Ya, tatak Terus pada. apa yang harus lalu ada pun juga ya. harok 2 huruf berdampingan, Ah, 9 ya. Ya, ya alif itu kan mati alif kan? dan Ya, ya, Nah, jadi dampingan harus yang dihilangkan. buang. di Ini menjadi remove. Latat. Litak, La latak pada. ada beda ke 9 9. 9. Sudah selesai belum? sudah. Sudah. Oke. Nah, selesai. Oh, alhamdulillah. Sama ya. Dua-duanya. Sama kaidahnya, cuman beda di kaidah yang pertama. Kalau yang di atas kan kaidahnya 2 dibalik dulu. Iya, Kalau yang apa ini namanya? Yang ini 1 sama. 1 dulu. Kalau yang di atas 2 dan Berharokat. 9. 9. 135, 136. Ada 1 kotak al-asbati. Al-asbati itu anak cucu. Asbati anak cucu. Ini gampang semuanya nama ini. Nama Nabi. Oh ya. Tapi ingat semua nama Nabi itu selain yang berapa kemarin 7 ya. Itu pasti ghairu munsharif. Karena ghairu munsharif yang tidak bisa bertanwin maka kalau jar itu menggunakan fathah. Isim ghairu munsharif kalau jar itu tanda jarnya menggunakan fathah. Makanya di sini ada ila Ibrahim. Ada ila tapi malah Ibrahim, bukan ila Ibrahimi. Karena Ibrahim itu adalah isim ghairu munsharif. Masih ingat bahwa nama-nama Nabi yang 25 yang wajib kita ketahui itu
mayoritas adalah isim ghairu munsharif. Karena mayoritas bukan dari bahasa Arab. Arab. Bukan dari bahasa Arab. Yang Arab murni itu cuman berapa? Yang Arab murni Udah berapa ya? 5 waktu itu. cuman 4. 7 ya? 4. Jadi Itu Oh, 4. keseluruhan. Keseluruhan. Kalau yang Arab murni itu cuman 4. 4. Itu Soleh, terus Hud, kemudian Syuaib dan Muhammad. Hafal itu. Iya, nggak hafal aku bukan. Coba ya, Kalau lihat kalau catatannya kalau lagi nih. saya Ghairu munsharif. membayangkan peta aja, Oh ya, membayangkan map. ada nih baca. Karena posisinya ada di Arab, di agak ke selatan ya. Kalau sudah ke utara itu sudah bukan bahasa Arab. Jadi kalau masih di wilayah Saudi dan Yaman itu pasti bahasa Arab. Dan kebetulan itu yang 4 tadi itu 3 di wilayah kalau sekarang ya di wilayah Saudi, yang 1 di Yaman. Yang Yaman tuh Nabi Hud. Ya. Nah, kalau yang 3 itu Nabi Muhammad, Nabi Soleh. Soleh itu di utaranya Madinah, di Al-Hijr atau Madain Soleh atau Al-Aula, yang sekarang dibuka jadi tempat wisata yang ribuan tahun ditutup itu. Iya. Nah, kemudian di Madian, di tepi Laut Merah, di Teluk Aqobah. Teluk Aqobah, nah itu di Madian, itu kampungnya Nabi Syuaib. Nah, keempat-empatnya itu memang bertutur bahasa Arab. Bukan bahasa yang lain, bukan bahasa Ibrani, bukan bahasa Suryani. Kalau bahasa Suryani itu bahasa yang tertua di muka bumi karena di Tenggarai bahasa Suryani itu juga yang digunakan oleh Nabi Adam. Ya. Ibrahim, jadi yang 4 itu, nah kalau dari yang paling tua ya, yang berbahasa Arab, Ibrahim, ya, Soleh, maaf, Hud dulu. Hud, Hud, Soleh, baru Syuaib, baru Muhammad. Nabi Jadi Hud, yang asli bahasa Arab itu ada 4. Muhammad, Hud, Soleh, Su'aib, Muhammad. dan Muhammad. Ya, Syuaib itu mertuanya Nabi Musa. Kemudian yang dianggap bahasa Arab 2. Bukannya 3 Pak. Nabi Nuh, Lut, Zulkif. Ya, totalnya 7, tapi diperincinya 4, 2, 1. Oh, 4, 2, 1. Iya. Jadi komposisinya 4, 2, 1 sama dengan 7. Jadi 4 dulu yang asli Arab, yang Mm-mm. yang 2 itu dianggap sebagai bahasa Arab karena sebenarnya bukan bahasa Arab, tapi karena itu 3 huruf tengahnya mati, maka dianggap bahasa Arab yaitu Nuh dan Lut. Terus yang 1 itu karena ada satu bahasa Arab yang nyempil di situ yaitu Zu. Zu-nya aja yang bahasa yang itu Oh, yang gitu. ya Zulkifli itu. Zu itu kan artinya yang mempunyai, yang memiliki atau yang menguasai. Maka di situ dianggap bahasa Arab. Zu-nya aja. Jadi bisa jadi yang namanya depannya Zu itu nama julukan, bukan nama asli. Ya, jadi Zu seperti Zulkarnain kan di Al-Quran kan ada 2 Zu ya. Ya. Ah, kalau Zu ada juga Zunnun, Zannun. Zulkifli, Ya. Tapi untuk nama yang jelas ya, yang ini ada Zulkarnain itu julukan juga. Zulkarnain apa artinya? Ya, Padahal Zulkarnain itu Ya, bukan orang Arab loh. bukan. Yang raja. sih pakai Raja tuh. Orang Macedonia itu. Oh, oh. Zulkarnain orang Macedonia, orang mana Yunani ya. Hmm. Sampingnya sampingnya Yunani. Bukan bahasa Arab, bukan orang Arab, maaf. Kornun itu artinya apa? Tanduk. tanduk ya. Berarti Oh, Zulkarnain berarti apa artinya? Yang punya 2 tanduk. Nah, Heeh. kayak gitu. Oke. Fighting gitu. Ya, seperti itu. Karena topik besarannya pakai 2 tanduk. Baik, sekarang coba diartikan kalau asbat itu anak cucu. Kemudian utia didatangkan atau diberikan.
Utia ini fi'il madhi pasif, fi'il madhi majhul, artinya diberikan atau didatangkan. Kemudian nufarriqu itu fi'il atau isim? Beriku. Riku. Isim. Fi'il atau Um, Eh, isim? Fi'il mudhari. Beriku. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari sahih akhir ya. Ya. Oke, kami membeda-bedakan. Oh, itu. Ya, kami membeda-bedakan. Oke. Nah, sudah maklum semua kan maknanya? Nah, kulu berbeda dengan kolu. Ulu. Kalau kolu fi'il apa? Fi'il Madi. Madi. Kalau Madi. kulu fi'il apa? Amar. Marti. Amar. Oke. Benar. Kulu Mereka. fi'il apa? Mereka. Baik, sekarang coba diartikan. Kulu. Katakanlah. Katakanlah. Fa'ilnya mana fa'ilnya? Fa'ilnya kalian Karena amar, maka wawunya untuk kalian. kalian Nah, katakanlah. kalau fi'il madhi, wawunya untuk siapa? Fi'il madhi Kalau fi'il madhi ada wawunya untuk siapa? untuk mereka. Untuk mereka. Nah, kalau fi'il madhi, wawunya untuk mereka. Tapi Mereka. kalau fi'il amar, wawunya untuk kalian. Antum. Antum. Kalian. Ya, baik. Sekarang, kulu. Katakanlah. Kalian katakanlah. Kalian katakanlah. Amanna billahi. Kami Telah beriman telah beriman kami kepada Allah Allah. kepada Allah Wa ma unzila ilaina. dan tidaklah Ini ma isim mausul, isim mausul. dan apa yang Mhm. diturunkan Mhm. kan kepada kami Nah, wa ma unzila ila Ibrahim dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim wa dan Ismail 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 wa Dan Ishaq wa Yaqub Ismail. dan 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 Yakub Anak wa cucunya. cucu anak cucunya dan anak cucunya termasuk Yusuf, Musa dan seterusnya sampai Nabi Muhammad. Wa ma diperjelas lagi dan pada apa Musa dan dan Isa. kan Musa dan Isa itu masuk asbat bukan? Masuk ya asbab bukan? Masuk kan? Tapi diperjelas ya lagi karena di situ ada Yahudi dan Nasrani. Oh, Diperjelas lagi. Ya, sama kayak wa malaikatihi wa kutubihi wa Jibril wa Mikael. Jibril dan Mikael itu malaikat toh? iya Ya. Jelas lagi di situ. Karena ada hal yang perlu ditekankan. oke Jadi Musa dan Isa termasuk asbati, tapi diulangi karena ingin menekankan pada Yahudi Musa, Isa pada Nasrani. Nasrani. Wa ma utia dan apa yang didatangkan yang telah didatangkan atau yang telah diberikan Musa yang telah kepada berikan pada Musa dan Para Isa nabi. ya wa ma utiyan nabiyuna apa yang didatangkan wa ma kepada utiyan Para nabiyuna nabi. dan para nabi apa yang para nabi juga telah Nabi. diberikan mir rabbihim dari dari Tuhan mereka, nah ya koma di sini dari Tuhan mereka koma, la nufarriqu baina ahadin minhum dan kami tidak membedakan tidak baina membedakan ahadin minhum Beda-bedakan. antara Ampun di antara kita. di antara di salah antara satu Salah satu minhum dari mereka. dari mereka wa nahnu lahu muslimun dan kami orang-orang yang berserah Diri kepadanya. padanya dan kami adalah orang-orang yang berserah diri kepadanya kepada Allah. Nah, intinya kami tidak membeda-bedakan antara salah satu dari mereka para nabi. Kami tidak rasis. Kalau mereka kan orang Yahudi Nasrani hanya mengakui nabi-nabi dari Bani Israel. Kalau bukan Bani Israel mereka nggak mau terima kan masalahnya. Nah, makanya di sini ada penekanan lagi la nufarriqu. Kan Musa dan Isa ini sama-sama Bani Israel. Musa orang Israel, Isa orang Israel. Nah, di sini la nufarriqu. Kami nggak membeda-bedakan
sama saja. Kalau itu menjadi apa namanya, mendapatkan wahyu, ya harus diimani. Oke, baik. Shadaqallahul azim, wallahu a'lam. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Saya jujur Pak, kalau yang apa namanya kolu menjadi kulu kok bisa jadi amr masih belum apa namanya paham. Tapi nanti saya mau ulik sendiri. Wah, ya harus. Itu gampang. Hmm. Kalau kolu sama kulu itu gampang sekali. Cari asalnya, wazannya. Kalau kolu wazannya apa? Ini pancingan aja, nanti diselesaikan sendiri. Kolu wazannya dulu. Kolu Eh, wazannya wa- wazannya fa'ala. fa'alu, ikuti Palu. dhamirnya. Fa'alu, oke. Fa'alu. Fa'alu. Terus kalau kulu wazannya, Kulu. kalau tidak temu wazan. Jadi kalau mau mengulik sendiri, yang pertama kali dicari adalah wazan. Azan. Wah. Kalau wazannya nggak ketemu, jangan harap bisa ketemu. Oh. Ya. Yang penting itu tujuan apa namanya, patokannya apa dulu. Kalau patokannya sudah ada, maka itu cari apa namanya, anatominya itu gampang. Oke, kalau fi'il amar wazannya apa? Fil amr. Kalau Wajan ya. Wazan. kalau kulu itu berarti wazannya apa? Oh, fiil amr itu dari orang kedua. Wazannya Wazan, fi'il pola. amr itu. Ini pola 3 huruf, pola 1. Pola Fiil. Pola 1. Jadi apa? Pola 1 kan AU. Fa'ala. Fi'il amarnya apa? AU. Gimana Pak? Uf'ul. 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 Oh, Oke. dari Uf'ul. Oh Terus iya. kalau dikasih wawu, maka wazannya apa? Uf'ul. Uf'ulu. Uf'ulu. Wah, oke, di situ. Uf'uli. Ya, Uf'ula. wazannya. Uf'ulna. Sesuaikan dengan bunyinya. Jadi kalau kulu berarti wazannya Uf'ulu. Oh, gitu. uf'ulu gitu. Oh ya. Uf'ulu. Oh, kulu. Ya, nanti kalau sudah ketemu wazan, pasti ketemu asalnya. Nah, baru dari asal bunyinya yang mengikut wazan itulah kita bisa otak-atik. Kalau wazannya saja belum ketemu, jangan harap bisa ketemu ini asalnya. Iya. Bunyi asalnya. Nah, kita kebiasaan dikasih nomor 1, nomor ini segini. Jadi Nah, Oke, jadi makanya uf'ul jadi ukul. Kalau memang di situ ada wawunya, wazannya kasih wawu juga. Ukwulu gitu. Ukulu, oke ya. Ukwulu, ya kan? Coba Ya, itu, wawunya hidup nggak? wawunya hidup. Sebelumnya kofnya mati Wawu. atau hidup? mati. Nah, jadi harus diapakan? Jadi ukwulu, kofnya mati, wawunya hidup, diapakan? Ganti. Diganti. Oh, dilukir. Iya, jadinya apa? Jadinya ukul. Ukulu. Ukulu, ya ukulu, betul. Oke, Ukulu. terus? Oke, tadi kan kofnya mati. Padahal kof itu kan huruf Oh, depan. diilangin Iya. depannya. Jadi kulu, oke. Nah, hamzah wasolnya harus hilang kalau sudah hidup. Selesai itu. Oh. Jadi nggak usah lama-lama. Ya, ya, ya. Oke, nanti saya kulik sendiri, Pak. Silakan doa. Allahumma bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atarafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa bihamdika
Subhanakallahumma wa bihamdika bihamdika asyhadu alla ilaha illa asyhadu an la anta ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Mbak wabarakatuh. Ani, Terima tadi kasih.